Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Loh, kok duduknya nggak rapi? Coba Haikal, kamu sebagai KM kondisikan dulu kelasnya. Sudah? Sandi di belakang? Sudah, buka topinya. Rapihkan bajunya, masukin bajunya ya. Sebelum kita mulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok nggak kompak jawab salamnya? Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang menjawab salamnya itu sudah kompak. Saya jelaskan ya, pahala untuk menjawab salam itu bagi yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam itu kita sama-sama diberikan pahala untuk diberikan umur panjang, kesehatan, serta keselamatan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membacakan doa di dalam hati masing-masing sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai ke materinya, kita akan mengabsen dulu terlebih dahulu. Coba, siapa yang tidak hadir hari ini? Cek teman sebangkunya, siapa yang tidak hadir? Oh ya, saya cross check dari agendanya ya. Yang tidak hadir hari ini adalah Faisal. Faisal kenapa tidak hadir hari ini? Coba Restu, kenapa Faisal tidak hadir hari ini? Karena di agenda ini Faisal itu tidak masuk karena tidak ada keterangannya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu kenapa Faisal tidak bisa masuk hari ini. Oh Restu, kenapa sakit? Sakit apa katanya? Oh, mahnya kambuh. Yaudah, kalau misalnya Faisal tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, kita doakan semoga Faisal cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran seperti sedia kala. Ya, amin ya Allah ya Robbal alamin. Nanti ya saya simpan dulu absensinya. Nah, pertemuan kali ini di pertemuan kali ini saya ingatkan kembali bahwa di pertemuan minggu kemarin kita sudah melakukan penilaian harian. Nah, mudah-mudahan penilaian hariannya sudah selesai diperiksa dan bisa dibagikan di pertemuan berikutnya. Nah, hari ini untuk memulai pembelajaran hari ini silahkan siapkan buku catatannya beserta buku paket PKN kelas 7-nya. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, silahkan buka halaman 37. Ya. Sudah dibuka halaman 37, alat tulisnya siapkan. Nah, sekarang perhatikan semuanya. Di bab ini kita mempelajari tentang norma dan keadilan. Siapa yang tahu apa itu norma? Agisna, apa itu norma? Nah, norma itu adalah aturan. Siapa lagi yang bisa menjawab apa itu norma? Norma itu siapa? Oh, Gisni ya. Apa Gisni norma itu? Ya, norma itu adalah aturan-aturan yang mengikat setiap perilaku atau tingkah laku manusia. Setiap orang yang melanggar norma-norma yang berlaku berarti akan dikenakan sebuah sanksi yang sanksinya bisa berupa kurungan, denda, teguran. Ya, terima kasih untuk Gisni dan Agisna yang telah menjawab pertanyaan saya, dan saya akan kasih bintang 5 untuk Agisna dan Gisni. Ya, sekarang saya akan menjelaskan arti dari norma. Norma itu adalah aturan yang mengharuskan semua orang untuk mematuhinya. Apabila tidak bisa mematuhi norma tersebut, saya sudah katakan di awal-awal, nanti orang tersebut akan dikenakan suatu hukuman atau sanksi. Nah, norma itu sifatnya mengikat. Jadi, apabila seseorang melanggarnya akan dikenakan sanksi atau hukuman. Di sini saya akan menjelaskan norma itu dibagi menjadi 4 bagian. 1. Norma agama, 2. Norma hukum, 3. Norma kesopanan, dan 4. ada norma kesusilaan. Masing-masing dari norma tersebut ada sumber dan sanksinya. Kita mulai dari norma agama. Norma agama itu
sumbernya dari Tuhan atau dari wahyu Allah. Apabila orang melanggar norma agama, itu sanksinya berupa dosa. Apa contohnya kalau kita melanggar norma agama? Ya, Haikal benar. Misalnya tidak sholat, tidak puasa, berbohong, ya itu salah satu perbuatan yang melanggar norma agama. Selanjutnya, norma hukum. Ya, apa sumber dari norma hukum? Norma hukum itu bersumber dari undang-undang. Undang-undang itu ada undang-undang tertulis, ada undang-undang tidak tertulis. Kalau undang-undang tertulis itu sudah ada aturan-aturannya jelas. Kalau undang-undang atau peraturan tidak tertulis itu disebutnya adalah konvensi. Ya. Apa hukuman bagi orang yang melanggar norma hukum? Apa hukumannya? Ya, betul, Kay. Kayla bisa menjawab, bagi orang yang melanggar tentang norma hukum itu sanksinya berupa hukuman, kurungan, atau denda. Contohnya apa? Melanggar tata tertib lalu lintas, mencuri. Apa itu mencuri? Mencuri itu adalah mengambil yang bukan milik kita. Selanjutnya, yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan itu sumbernya dari masyarakat. Apabila kita melanggar norma kesopanan, sanksinya itu adalah celaan. Contohnya gimana? Misalnya, kalau misalnya ada orang yang sedang berkumpul, lalu kita lewat di depan orang tersebut tidak tidak mengucapkan kata permisi atau tidak membungkukkan badan. Nah, itu salah satunya adalah norma kita itu sedang melanggar norma kesopanan. Ya, dan yang terakhir itu ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu sumbernya dari mana? Sumbernya itu adalah dari hati nurani kita masing-masing. Apabila kita melanggar norma kesusilaan, kita itu akan dijauhi, kita itu akan dicela, dicemooh, baik fisik maupun psikis kita. Contohnya apa? Kita memotong pembicaraan orang. Kan kita tidak boleh. Apabila kita sedang berbicara, orang lain sedang berbicara, kita ujug-ujug potong saja pembicaraan seseorang tanpa ada alasan yang kuat. Harusnya kan kita itu mendengarkan dulu pendapat orang, pembicaraan orang, baru kita bisa menyanggah atau memberikan pendapat kita masing-masing. Nah, itu diantaranya adalah jenis-jenis sumber dan jenis hukuman bagi orang-orang yang melanggar norma. Nah, gimana? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Saya ulang, jenis norma itu ada 4. 1. Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Sumber dari norma agama itu adalah wahyu Tuhan. Sumber norma hukum itu adalah undang-undang. Sumber norma kesopanan itu ada dari masyarakat. Dan yang keempat, norma kesusilaan sumbernya adalah dari hati nurani kita masing-masing. Ya, sudah jelas sampai di sini? Jadi, apabila kita sudah tahu tentang norma, sumbernya, beserta sanksi-sanksinya, maka saya harapkan kalian itu bisa mengaplikasikan, bisa mencontohkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sampai di sini dulu. Kalau sudah jelas, silahkan kalian buat kelompok. Satu kelompok itu ada 3 orang. Kelompoknya kan sudah saya bagi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kelompok tersebut dibagi itu berlaku sampai selesai tahun ajaran ini. Silahkan duduknya per kelompok. Ya, sudah duduknya per kelompok. Kalau sudah, silahkan sekarang buka halaman 45. Di halaman 45 itu ada tabel hakikat norma, tabel 2.2. Silahkan kalian isi tabel tersebut sesuai dengan ketentuannya. Apabila sudah selesai, kita diskusikan dan kalian presentasikan di depan kelas. Jangan lupa presentasikannya kalian
dengan baik, dengan kreatif, dan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.